Halo semuanya, kelas 11 Mia. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, mari kita belajar bersama-sama pada saat ini, yaitu larutan penyangga atau dikatakan juga dengan larutan buffer atau dengan dapar. Jadi ini nama lain dari larutan penyangga. Hari ini Bu Guru ingin menjelaskan, mengulang lagi secara ringkas apa yang sudah kalian terima melalui video pada sebelumnya. Jadi pada pembelajaran video sebelumnya yang sudah Bu Guru bagi. Oke. Larutan penyangga seperti namanya, yaitu penyangga, berarti dia menyangga. Jadi apa sih sebenarnya yang disangga oleh larutan penyangga? Jadi yang disangga oleh larutan penyangga yaitu nilai pH. pH atau disebut juga dengan derajat keasaman. Jadi larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH. Jadi pada saat larutan tersebut ditambahkan asam maupun ditambahkan basa ataupun ditambahkan air atau garam, larutan buffer atau larutan dapar ini berusaha untuk mempertahankan pH. Jadi segala sesuatu yang dicampurkan tidak serta-merta merubah nilai pH dari larutan buffer tersebut. Oke, keren bukan? Ya, terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan pada waktu sebelumnya, yaitu kalian telah menemukan larutan buffer yang terdapat di dalam tubuh kalian sendiri. Ya, kita sudah tahu tujuan dari larutan penyangga, yaitu mempertahankan pH. Bagaimana bisa larutan penyangga bisa mempertahankan pH? Yaitu karena larutan penyangga memiliki dua komponen. Apa saja? Yaitu asam dan basa. Karena dia memiliki komponen asam dan basa, sehingga dia bisa mempertahankan pH. Contohnya, jika larutan penyangga ditambahkan asam, itu berarti dia ditambahkan komponen H+. Kalau ditambahkan komponen H+ atau ditambahkan asam, maka yang berperan untuk mempertahankan pH otomatis yang komponen basanya. Tetapi jika ditambahkan basa, berarti ada penambahan konsentrasi OH-, maka yang berperan untuk mempertahankan pH di dalam larutan buffer yaitu komponen asamnya. Oke, sampai sejauh ini semoga bisa mengerti ya. Ya, oke. Larutan penyangga terdiri atau terbagi atas dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Untuk larutan penyangga asam, itu komposisinya atau komponennya yaitu terdiri atas asam lemah dengan basa konjugasinya. Asam lemah dengan basa konjugasi, untuk contohnya asam lemah yaitu asam asetat CH3COOH dan pasangannya yaitu CH3COO-. Untuk pembuatan larutan penyangga bisa dengan cara asam lemah dengan basa konjugasi atau bisa juga dengan garamnya. Jadi contohnya di sini yaitu CH3COOH dengan CH3COONa. Ya. Berikutnya untuk larutan penyangga yang basa, itu berarti komponennya yaitu ini menjadi basa lemah, dan ini menjadi asam konjugasi. Komponennya contohnya yaitu asam lemah seperti yang sering kita pelajari yaitu NH4OH dengan konjugasinya yaitu NH4+. Kalau di dalam garamnya itu berarti NH4OH dengan NH4 contohnya Cl. Oke, itu untuk jenis larutan penyangga. Sekarang kita coba untuk latihan soal bersama. Di dalam buku yang kalian punya, yaitu buku teks kita bersama ya. Jadi buku kimia kelas 11 ini dilihat di halaman 266, contoh soal nomor 1. Kita lihat bersama. Disampaikan bahwa hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 200 ml
CH3COONa 0,1 molar. Diketahui di situ yaitu nilai Ka. Ka itu apa? Ingat lagi, Ka yaitu tetapan ionisasi asam. Ka-nya yaitu 10 pangkat minus 5. Ditanya apa? pH. Jadi ini diketahui reaksinya sebagai berikut. Ditanya yaitu nilai pH-nya berapa. Oke, untuk rumus yang kita gunakan, kalau ditanya pH, berarti kita harus mencari tahu dulu. Ini sebelum ke pH, berarti harus mencari tahu nilai konsentrasi H plusnya. Rumus untuk mencari nilai konsentrasi H plus untuk larutan buffer itu adalah Ka dikalikan mol asam per mol basa konjugasinya, gitu ya. Kalau yang basa berarti ini diganti dengan OH- sama dengan ini menjadi Kb karena dia basa, dikalikan dengan mol basa per mol asam konjugasi. Oke, udah? Oke, kita kerjakan untuk soal yang ini ya. Soalnya ini konsentrasi H plusnya Ka, Ka-nya kita punya yaitu 10 pangkat minus 5 mol asam. Mol asam di soal ini ada CH3COH dan juga ada CH3COONa. Yang manakah yang termasuk asam? Ciri khasnya yaitu asam pasti dia mengandung unsur H, jadi selalu tertulis H gitu, jadi ada H di dalam rumusnya. Tapi untuk CH3COH, kalau yang lainnya biasa H itu dicantumkan di bagian depan, contoh seperti HCl, H2SO4, HNO3. Ini ciri khasnya terlihat yaitu ada unsur H di depan di dalam rumus kimianya. Tapi untuk asam asetat seringkali kita mengulang terus bahwa H yang akan dilepaskan atau yang terikat itu dicantumkan di bagian belakang. Kenapa? Karena strukturnya kita akan pelajari nanti di kelas 12. Oke, sekarang mol asam berarti molnya CH3COH. Mol basa konjugasi itu yang mana? Diambil dari garamnya, gitu ya. Karena CH3COONa ini nanti kita akan pecah. Oke? Ya, oke. Nilai Ka-nya kita sudah tahu. Mol CH3COOH-nya kita cari dengan cara CH3COOH ini diketahui volumenya. Ya, jadi itu diketahui volumenya. Saya berikan ini warnanya, ini volume. Ini berarti konsentrasi atau lambangnya M besar, molaritas. Kalau ada volume, ada molaritas dan ditanya mol, hubungannya apa? Ingat kembali rumusnya yaitu kalau secara umum molaritas sama dengan mol per volume. Sehingga kalau untuk mencari nilai molnya itu didapat dari molaritas dikalikan dengan volume. Berarti N sama dengan M kali V. Ya, kita akan mencari mol CH3COH. Diketahui di sini ada volumenya, ada molaritasnya. Dari rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang konsentrasi atau molaritas, rumusnya yaitu mol dibagi volume. Sehingga untuk mencari nilai molnya didapat dari molaritas dikalikan volume. Jadi kita lihat sini molaritasnya 0,1 sini. Kemudian volumenya 100 mili. Kita tinggal tulis ini 100 mili. Oke, hasilnya menjadi berapa? Hasilnya yaitu 10. Satuannya milimol. Kenapa milimol? Karena kita menggunakan satuan mililiter untuk volumenya. Ya, oke. Itu mol CH3COH. Sekarang untuk mencari mol CH3COO-nya atau basa konjugasinya, di sini nggak ada ya CH3COO-nya. Yang ada yaitu garamnya CH3COONa. Kita buat di sini. Jadi untuk mencari ini CH3COONa, kita buat reaksi ionisasi. Ini dia akan menjadi CH3COO- dan Na plus.
Oke, sekarang CH3COONA ini kita cari molnya. Mol didapat dari mana? Seperti yang tadi, yaitu molaritas dikalikan dengan volume. Berarti molaritasnya sini 0,1 dikalikan dengan volumenya ini menjadi 20 milimol. Berarti di sini yaitu 20 milimol. Itu untuk CH3COONA, garam. Kalau diminta untuk molnya CH3CO min, berarti yang sini dong, ini yang dicari. Bagaimana caranya? Pakai perbandingan koefisien. Kita lihat di sini yaitu perbandingan koefisiennya 1 berbanding 1 berbanding 1. Artinya apa? Jumlah molnya garam itu akan sama dengan jumlah molnya CH3COO min dan juga molnya Na+. Jadi dapat ditulis di sini yaitu mol CH3COO minnya sebanyak 20 milimol. Sama juga dengan ion Na+, yaitu sebanyak 20 milimol. Tapi ini nggak perlu dicari, nggak apa-apa. Oke, kita dapat CH3COO minnya sebanyak 20 milimol. Setelah itu, masukkan ke rumusnya kita. Oke, Ka-nya itu 10 pangkat min 5, dari soalnya diketahui, dikalikan mol CH3CO hanya 10 milimol dibagi dengan mol CH3CO minnya, yaitu 20 milimol. Dikerjakan, milimolnya habis, ini habis, 1 dibagi 2 yaitu 0,5, berarti di sini 10 pangkat minus 5 dikalikan 0,5. Kalau seperti ini dibuat ke bentuk eksponen, berarti ini 10 pangkat minus 5 ini dikalikan 5, 10 pangkat min 1. Oke, bilangan berpangkat dijumlahkan atasnya, berarti ini 5 tetap, ini berarti 10 pangkat min 6. Ini satuannya seharusnya molaritas, karena ini konsentrasi ya. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 yaitu konsentrasi ion H+. Oke, hampir sini apakah sudah menyelesaikan persoalan? Belum, karena yang diminta apa? pH. Sudah setengah langkah, sedikit lagi kita akan selesai. Ya, setelah kita dapatkan konsentrasi H plusnya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 6, kita sudah bisa mencari nilai pH-nya. Rumus dari pH yaitu minus logaritma dari konsentrasi H plus. Konsentrasi H plusnya tinggal kita isi dengan nilai yang kita dapat tadi, berarti min logaritma dalam kurung 5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, untuk pengerjaan ini kalau pakai cara yang panjang silakan, tapi kalau yang sudah biasa bisa langsung tahu hasilnya. Tapi kita sesuaikan aturannya. Ini karena perkalian, kita bisa ubah menjadi berikut ya. Minus di dalam kurung, ini menjadi logaritma 5 ditambah logaritma 10 pangkat minus 6. Oke, ini minusnya di luar, logaritmanya tetap. Ini pangkatnya menjadi dipindahkan ke depan, berarti ditambahkan minus 6 dikalikan logaritma 10. Oke, minus ini log 5, ini plus minus dijadikan minus saja, 6 log 10. Log 10 itu sendiri bernilai 1, sehingga kita ubah menjadi min logaritma 5 dikurangi 6 dikalikan 1. Kemudian min logaritma 5 dikurangi 6. Setelah ini minusnya kita masukkan, ini berarti minus logaritma 5 ditambahkan 6, atau kita tulis yang positifnya positif duluan, berarti 6 dikurangi logaritma 5. Oke, ini jawaban kita untuk soal nomor 1. Didapat yaitu nilai pH-nya 6 dikurangi logaritma 5. Kalau terbiasa setelah kalian dapatkan yang ini, minus logaritma 5 kali 10 pangkat minus 6, maka kita langsung ini menjadi di bawahnya 6 dikurangi logaritma
Asal usulnya sebagai berikut. Oke, semoga dapat dipahami dengan contoh soal ini. Kita akan coba dengan soal yang lain lagi ya. Kita coba soal yang lain ya. Ini dari buku yang lain yang guru punya. Kita lihat di sini. Suatu larutan penyangga mengandung 100 ml CH3 COOH 0,1 molar dan 100 ml CH3 COONA 0,2 molar. Ya. Diketahui nilai Ka-nya sama dengan tadi, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5. Ada 3 soal yang ditanya, ada 3 hal yang ditanya dari soal ini. Yang pertama yaitu mencari nilai pH dari campuran atau larutan buffer ini berapa. Terus yang kedua, nilai pH-nya jika ditambahkan 5 ml HCl 0,1 molar. Jadi berapakah pH-nya jika ditambahkan asam? Yang ketiga, berapakah pH-nya jika ditambahkan 5 ml NaOH 0,1 molar. Ya, soalnya sekarang itu lebih kompleks. Kalau yang tadi seperti contoh soal yang tadi, berarti kita hanya membahas di nomor 1. Jadi mencari nilai pH dari larutan penyangga. Sekarang bertingkat lagi, bagaimana pH-nya jika ada penambahan asam. Kemudian bagaimana juga pH-nya jika ada penambahan basa. Oke, kita akan kerjakan satu persatu. Untuk yang pertama, mencari nilai pH seperti yang tadi, yaitu untuk mencari pH berarti kita mencari dulu konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plusnya kita sudah ingat tadi, yaitu rumusnya Ka dikalikan mol asamnya per mol basa konjugasinya. Nilai Ka-nya kita masukkan 10 pangkat minus 5 dikalikan mol asamnya. Mol asamnya tadi disampaikan kalau mol didapat dari konsentrasi dikalikan volume, ini dikalikan, ini mendapatkan 10 milimol. Ini juga nanti kita kalikan, ini 20 milimol. Mol asamnya kita masukkan 10 milimol. Mol basa konjugasi seperti contoh yang tadi, ini adalah garamnya. Kalau kita pecah berarti CH3COO- dan Na+. Tapi karena koefisiennya sama, sehingga mol CH3COO- sama dengan mol garamnya, yaitu sebesar 20 milimol. Berarti kita masukkan sini 20 milimol. Ya, ternyata angkanya sama dengan soal yang tadi ya. Ini berarti 10 pangkat minus 5 dikalikan 1/5, atau yang tadi kita dapat yaitu 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, pH-nya berarti kita tahu, karena angkanya ternyata sama, berarti min log 5 kali 10 pangkat min 6, hasilnya yaitu 6 min log 5. Oke, itu untuk menjawab soal yang bagian A-nya. Sekarang kita lanjut ke yang bagian keduanya. Untuk yang bagian kedua, ini kondisinya yaitu larutan penyangga ini sekarang ditambahkan dengan 5 ml HCl 0,1 molar. Jadi ditambahkan dengan 5 ml HCl 0,1 molar. HCl itu apa? HCl yaitu asam. Ada ciri khasnya, ada H di bagian depannya, asam klorida. Ya, kalau umumnya ditambahkan asam berarti menurunkan pH. Tapi kita mau cek apakah larutan ini memang dapat mempertahankan pH gitu ya. Jadi awalnya tadi pH awalnya yaitu 6 dikurangi log 5. Ini ya pH awalnya. Oke, ditambahkan 5 ml HCl 0,1 molar. Kita perlu tahu dulu ini jumlah molnya berapa. Seperti yang tadi, ini kita kalikan.
Ini berarti 0,5 milimol HCl. Ya, jadi HCl ini kalau diuraikan atau mengalami reaksi ionisasi, berarti HCl menghasilkan H+ dan juga Cl-. Untuk HCl kita sudah hitung, yaitu molnya sebesar 0,5. Ini 0,5 milimol. Yang kita mau perlukan yaitu jika HCl masuk ke dalam larutan buffer, berarti ada penambahan ion H+ sebagai spesies yang menentukan dia bersifat asam. Jadi kita perlu tahu jumlah mol H+-nya di sini berapa. Contoh yang tadi, karena ini koefisiennya sama, yaitu 1:1/1, sehingga jumlah mol H+-nya ini akan sama juga dengan jumlah molnya HCl. Jadi di sini 0,5 milimol. Oke, ini yang kita lihat. Sampai di sini bisa ya. Kemudian karena ini reaksinya yaitu CH3COOH dengan CH3COO-, jadi dia komponennya. Jadi komponen larutan buffernya di sini yaitu CH3COOH ini dengan dan CH3COO- ditambahkan asam, berarti ada ion H+-nya yang masuk. Ion H+-nya ini akan terikat dengan, karena dia asam, dia akan terikat dengan basa. Basa mana? Yaitu basa konjugasi, yaitu CH3COO-. Berarti H+-nya akan bereaksi dengan CH3COO-. Sehingga apa? Sehingga kita buat reaksi antara CH3COO- dengan H+-nya. Seperti apa reaksinya? Sini kita buat sini ya. CH3COO- direaksi dengan H+, hasilnya yaitu CH3COOH. Jadi H+-nya diikat menjadi CH3COOH. Jadi ada kondisi awal, kondisi bereaksi, dan kondisi setimbang. Ini reaksinya dia bolak-balik karena dia termasuk yang lemah. Jadi asam lemah tidak semua akan terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian mula-mula CH3COO-nya, jumlah mol CH3COO-nya kita dapat tadi itu sebesar 20. Dapat dari mana? Didapat dari CH3COO-Na tadi, yaitu di sini 20 milimol. Mol H+-nya sebesar 0,5. Oke. Terus mol CH3COH disolnya yaitu 10 milimol. Udah. Sekarang kalau didasarkan nilai ini 20, 0,5 dan 10, kita ingat tuh reaksi pembatas, yaitu mana yang akan lebih dulu habis. Caranya yaitu jumlah mol kondisi awal kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Yang ini enggak, ingat ya, reaksi. Berarti yang di sebelah kiri. 20 dibagi 1, 20. 0,5 dibagi 1, 0,5. Manakah yang lebih kecil? Hasil pembagiannya yaitu H+. Karena hasilnya lebih kecil, maka dia akan berfungsi sebagai pereaksi pembatas. Artinya apa? Dia tidak memiliki sisa pada hasil reaksi. 0. Jika hasil reaksinya 0, berarti berapakah mol H+ yang bereaksi? Jawabannya pasti sama, karena 0,5 milimol dikurangi berapa hasilnya? 0. Hasilnya yaitu 0,5 juga. Oke. Setelah tahu jumlah mol H+-nya, kita akan tahu jumlah mol CH3COO- didapat dari perbandingan koefisien. Di sini perbandingan koefisiennya sama, yaitu 1, 1, 1. Sehingga nilai molnya akan sama. Jadi jumlah mol H+-nya 0,5 mol. Di sini karena koefisiennya 1 sama, berarti di sini juga 0,5 milimol. Jadi panduannya lihat yang di sini. Sama halnya dengan CH3COH juga berarti 0,5 milimol. Oke, kita akan selesaikan ini dikurangi
karena dia di sebelah kiri, ruas kiri, yaitu hasil pengurangan 20 dikurangi 0,5 yaitu 19,5 milimol. 10 dikurangi 0,5 yaitu 9,5 milimol. Sebelah kanan dijumlahkan, sebelah kanan dijumlahkan berarti 10 ditambah 0,5 yaitu 10,5 milimol. Ya, sudah. Sekarang kita akan hitung nilai konsentrasinya. Konsentrasi H plusnya. Rumusnya sama, yaitu Ka dikalikan molnya asam per mol basa konjugasi. Asam yang mana? Asamnya sekarang yang ini. Basanya basa konjugasi yang ini. Oke, tinggal dimasukkan. Nilai Ka-nya masih sama, yaitu 10 pangkat min 5. Mol asamnya 10,5 dibagi 19,5. Ya, oke. Sampai sini kita perlu kalkulator. Tunggu ya. Oke, ada bantuan handphone untuk mencari nilainya. Jadi 10,5 dibagi 19,5 hasilnya yaitu 0,538. 0,538. Ini kalau dibuat berarti ini 10 pangkat minus 5. Ini kalau dibuat itu 0, kalau dibuat pembulatan 0,54. Kalau mau dibulatin lagi berarti 0,54 kita bisa ubah menjadi 10 pangkat minus 5 kali 0,5. Ya, kalau dilihat seperti yang tadi itu hampir sama ya hasilnya. Jadi ini sama dengan ini 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, tapi kalau kita mau betul-betul mencari menggunakan kalkulator, 0,538 ini kita ubah. Kita akan melihat apakah ada perubahan pH atau tidak. Di sini berarti ini saya ubah 5,38 kalikan 10 pangkat minus 1 kalikan 10 pangkat min 5. Berarti 5,38 kali 10 pangkat minus 6. Ini kalau mau dicari nilai pH-nya, berarti di sini sekarang pH-nya, ini pH setelah tambah H plus ya. Ini didapat dari 6 dikurangi log 5,38. Udah, itu hasil kita yang kedua. Sekarang kita kerjakan yang ketiga. Untuk yang ketiga, dengan kondisi yaitu penambahan basa, yaitu sebanyak 5 ml NaOH 0,1 molar. Jadi caranya sama dengan penambahan asam tadi. Kita akan melihat kalau tadi asam berarti ion H plusnya, sekarang kalau basa berarti ion OH minnya. Kita akan cari jumlah mol dari basa ini, yaitu sebanyak 0,5 milimol. NaOH sendiri kalau dipecah atau mengalami ionisasi menjadi Na plus dengan OH min. NaOH yaitu sebanyak 0,5 milimol. Dengan koefisien yang sama, maka jumlah mol OH minnya sebanyak 0,5 milimol. Ini yang akan berpengaruh kepada larutan buffer. Oke, kita buat kembali lagi larutan buffer kita tadi komponennya yaitu CH3 COOH dengan CH3 COO min. Ya, oke. Jika penambahan asam H+, maka tadi terikat dengan basanya. Jadi asam akan terikat dengan basa. Kalau yang ini ditambahkan basa berarti terikat dengan, ya benar, dengan asamnya, yaitu
CH3COOH. Berarti kita buat lagi reaksi antara asam dengan basanya. Kita buat sini CH3COH bereaksi dengan OH- menghasilkan di sini CH3COO- dan H2O. Oke, yang terjadi yaitu di sini H plusnya akan terikat dengan sini, OH-nya menjadi H2O, ini menjadi CH3COO-. Oke, kita akan isi kondisi awal seperti tadi, kondisi reaksi dan kondisi setimbang. Kondisi awal untuk asamnya kita tahu tadi dari soal yang pertama itu sebesar 10. Jadi 10 milimol. Kemudian mol OH-nya kita tahu di sini 0,5. Kemudian mol CH3COO- didapat dari tadi garam yaitu CH3COONa sebesar 20 milimol. H2O-nya tidak diketahui, kosong. Kemudian konsep yang sama untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi pembatas, yaitu dilihat pembagian dari mol awal untuk reaksinya yaitu CH3COH 10 milimol dibagi dengan koefisiennya yaitu 1 dan OH-nya 0,5 dibagi 1. Dari hasil pembagian ternyata didapatkan yaitu hasil bagi OH-nya lebih kecil, sehingga OH- akan berperan sebagai reaksi pembatas. Akibatnya apa? Untuk kondisi ini jumlah mol dalam keadaan setimbang untuk OH-nya bernilai 0. Jadi di sini kosong ya, habis. Jika habis maka jumlah mol OH- untuk kondisi dalam tahap reaksi yaitu sama, yaitu sebesar 0,5 milimol. Ya, kita akan mencari nilai mol yang lainnya dengan perbandingan koefisien. Dilihat di sini perbandingan koefisiennya itu sama, 1 banding 1 banding 1 banding 1, sehingga gampang kita kerjakan, yaitu nilainya pasti akan sama. Dengan ini sebagai patokan. Ini berarti 0,5 juga. Ini juga 0,5. Ini 0,5. Tinggal kita kerjakan, di sebelah kiri kita kurangi, 10 dikurangi 0,5 yaitu 9,5. Ini kita jumlahkan berarti 20,5. Ini 0,5 milimol. Oke, setelah ini yang akan kita gunakan yaitu asam dan basa konjugasi setelah ada pencampuran basa. Kita masukkan kemana? Ke rumus kita yang di awal. Ini kita hapus. Konsentrasi H+ yaitu Ka dikalikan molnya asam dibagi molnya basa konjugasi. Kita masukkan ini 10 pangkat min 5. Mol asam yaitu 9,5. Mol basa yaitu 20,5. Sampai di sini kita perlu bantuan kalkulator. Ya, kita cari 9,5 dibagi 20,5. Hasilnya 0,463. Ini berarti 10 pangkat minus 5 kali 0,463. Ya, oke, sampai di sini. Kalau mau diubah berarti ini 4. Sini aja. Ini berarti 10 pangkat minus 5 dikalikan 4,63 kali 10 pangkat min 1. Ini berarti 4,63 kali 10 pangkat min 6. Oke. Ini berarti kita lihat setelah penambahan basa di sini. Ini setelah tambah OH-, ini maka nilainya menjadi, oh ya, belum selesai ya, sorry. Sini pH-nya berarti 6 dikurangi log 4,63. Nih, 6 dikurangi log 4,63. Oke, selesai. Ini pH awal yaitu sebelum ada pencampuran, yaitu khusus larutan penyangga itu sendiri. Kemudian pH setelah penambahan asam dan pH setelah penambahan OH-. Ya, kita kan lihat
dengan kalkulator ya, nilai logaritma 5 berapa, ini semua berapa, supaya kita lihat perubahan yang terjadi. Menggunakan apa? Kalkulator. Dan ini larutan buffernya, pH awalnya yaitu 6,05, 6 dikurangi logaritma 5. Logaritma 5 itu nilainya 0,69. Jadi kita bisa ubah. Jadi sorry, kita buat yang bagus dulu. Di sini buffernya, pH-nya itu 6 dikurangi logaritma 5, 6 dikurangi 0,69, hasilnya berarti 5,31. Jadi 5,31 pH awal. Setelah penambahan asam, berarti dia pasti di sebelah sini. Nih, jadi sini ditambahkan asam, pH-nya yaitu 6 dikurangi logaritma 5,38. Kita cari logaritma 5,38. Hasilnya 0,73. Ini berarti 6 dikurangi 0,73, 0,73. Hasilnya menjadi 5,27. 5,27. Oke, itu pH-nya setelah penambahan asam. Sekarang kita coba untuk yang penambahan basa. Didapat tadi nilai pH-nya yaitu 6 dikurangi logaritma 4,63. Oke, kita cari logaritma 4,63. Didapat sini 6 dikurangi 0,66, 0,66, sehingga hasilnya 5,34. Oke, inilah hasil perhitungan kita. Larutan buffer kondisi awalnya yaitu 5,31. Setelah penambahan asam, memang dikatakan bahwa larutan buffer itu berusaha untuk mempertahankan pH. Artinya tidak ada penambahan pH, tapi sebenarnya ada perubahan, tapi sangat kecil. Jadi tidak terlalu signifikan sehingga dapat diabaikan. Kita lihat di sini yaitu setelah penambahan asam, ternyata pH awal 5,31 berubah menjadi 5,27. Berarti ada penurunan sebesar 0,04. Udah. Setelah penambahan basa, ternyata nilai pH-nya juga berubah dari 5,31 menjadi 5,34. Berarti penambahan 0,03. Ya. Jadi ini dapat dikatakan sebagai larutan buffer karena dia dapat mempertahankan perubahan pH secara berlebih. Ya, jadi memang ada perubahan tapi sangat kecil sekali. Ya, kita kan lihat model soal yang lain ya. Model soal yang lain yaitu di sini campuran di bawah ini yang termasuk larutan buffer adalah, jadi ada 4 option. Jadi ini soal pilihan ganda yang Bu Guru dapatkan. Jadi ada 4 campuran asam dan basa. Ditanya manakah yang termasuk larutan buffer atau larutan penyangga. Jadi konsepnya yaitu begini. Larutan penyangga itu dapat kita buat dengan 2 cara. Bisa secara langsung dan juga bisa secara tidak langsung. Secara langsung tuh bagaimana? Secara langsung yaitu didapat dari asam lemah ataupun basa lemah dengan basa konjugasi atau asam konjugasi. Jadi yang didapat dari garam. Jadi caranya yaitu secara langsung didapat dari asam
lemah dengan basa konjugasinya yang kita dapat tadi dari garam, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, ini Bu Guru buat yang lain aja. Basa konjugasi ini dengan asam konjugasi. Itu seperti contoh yang tadi. Jadi asam lemah seperti tadi yaitu CH3COOH dengan CH3COO-nya didapat dari CH3COONA. Itu cara yang langsung. Jadi kalau ditemukan soal yang mengandung campuran asam lemah dengan konjugasinya atau basa lemah dengan konjugasinya, cara pengerjaannya yaitu tinggal dimasukkan ke dalam soal. Syaratnya tapi harus mencari nilai mol. Oke? Tapi ada cara yang tidak langsung. Cara yang tidak langsung yaitu adanya pencampuran asam dan basa. Jadi asam dan basa dicampurkan. Asam dan basa. Nah, kalau kita temukan soal pencampuran asam dan basa, untuk mengetahui apakah dia termasuk larutan penyangga atau tidak, syaratnya yaitu asam sama basa kan ada jenis kuat dan lemah. Jika kita campurkan, kalian sudah mempelajari di sebelumnya yaitu jika dicampurkan asam sama basa, maka hasilnya pasti garam dan air. Jika asam sama basanya yang kuat, jika asam sama basanya direaksikan, kemudian asam lemahnya itu ada sisa atau berlebih berdasarkan konsep reaksi pembatas, maka itu dapat dikategorikan ke dalam larutan penyangga. Tapi jika basa kuat yang sisa, maka itu bukan larutan penyangga. Jadi syaratnya yaitu asam lemah atau basa lemah yang sisa, yang bersisa atau yang berlebih. Oke, kita akan coba dulu untuk yang option A untuk kita lihat bersama. Nah, jadi diulang ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu berarti asam lemah ataupun basa lemah dengan konjugasinya. Tapi kalau tidak langsung jika asam dengan basa direaksikan. Kita harus buat seperti tadi yaitu kondisi awal, reaksi dan setimbang. Kita lihat reaksi yang pertama di sini yaitu 50 ml CH3COH 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,3 molar. Di sini yaitu semua CH3COH berarti asam, ini asam lemah, direaksikan dengan NaOH, semuanya sama, berarti basa kuat. Asam sama basa kalau direaksikan berarti itu pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung, berarti harus kita reaksikan. Bisa pakai cara yang seharusnya dibuat reaksinya. Kenapa seharusnya? Karena ada cara singkatnya sebenarnya. Kita coba kerjakan yang A dulu ya. Jadi CH3COH kita reaksikan di sini. Direaksikan dengan NaOH. Kita sudah tahu kalau asam sama basa hasilnya garam dan air. Berarti di sini ion positifnya Na bereaksi dengan CH3COO minnya. Berarti ini CH3COONa dengan H2O. Selalu ada air yang dihasilkan. Kita akan isi sini CH3COOH-nya, dia berapa mol? Kita kalikan volume dengan konsentrasi. 50 dikalikan 0,1 yaitu hasilnya 5. Kita tulis di sini. NaOH-nya dapat dari 50 dikalikan 0,3. Hasilnya berapakah itu? Hasilnya 15. Oke, kondisi awalnya ini belum ada. Ini kondisi awal, ini reaksi, ini akhirnya atau setimbang. Akhirnya, kondisi akhir. 5, 15. Kita lihat koefisiennya setelah setarakan reaksi, ini dia setara. Koefisiennya sama yaitu 1, 1, 1, 1. Untuk menentukan reaksi pembatas caranya sama, jumlah mol awal dibagi dengan koefisiennya. 5 bagi 1 5, 15 dibagikan 1 yaitu 15. Yang kecil yaitu CH3COOH. Berarti di sini habis. Sedangkan ini berarti 5 milimol. Ini juga 5 milimol, ini juga 5, ini juga 5. Dikurangi di sini 10 milimol. Ini 5, 5. Nah, kalau dilihat dari ini, dari option yang A, ternyata
CH3COH, si asam lemah kita habis, tidak bersisa. Sedangkan basa kuat yang bersisa. Kalau kondisi seperti begini, maka ini tidak termasuk di dalam larutan penyangga. Karena larutan penyangga harus mengandung asam lemah maupun basa lemah. Oke, bisa? Jadi yang ini bukan larutan penyangga. Ini cara hitungan yang seharusnya. Kalau kita mau buat lebih ringkas, tapi setelah kita mau menguasai ini, bisa, yaitu kita buat yang bagian B. 50 ml CH3COH 0,2. Kita cari dulu jumlah molnya kayak tadi. Ini kalikan berarti 10. Ini 10. Sini dikalikan berarti 5. Kita lihat mana yang berlebih atau yang sisa. Jadi yang sisa pasti dia memiliki jumlah mol yang lebih banyak. Di sini asam lemahnya bernilai 10. Di sini basa kuatnya bernilai 5. Manakah yang lebih banyak jumlah molnya atau yang dipastikan akan bersisa? Jawabannya pasti CH3COOH. Karena asam lemah ini dapat dipastikan sebagai larutan penyangga. Oke. Kalau bagian B udah penyangga, berarti yang C dan D pasti tidak. Tapi kita coba lihat dulu. Untuk yang sini 50 dikalikan 0,1 berarti 5. Di sini 5. 50 kalikan 0,1 yaitu 5. Nilainya sama-sama 5. Berarti semuanya akan habis, tidak ada yang bersisa. Berarti bukan larutan penyangga. Oke, sekarang yang bagian D dikalikan 50 kalikan 0,2 berarti 10. 50 kalikan 0,2 yaitu 10. Sama juga, angkanya sama, berarti semuanya akan habis, tidak ada yang bersisa. Berarti bukan larutan penyangga. Oke, dari soal ini dapat kita tentukan, yaitu dari 4 contoh campuran yang merupakan larutan buffer, yaitu yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena asam lemah CH3COH berlebih jumlah molnya, sehingga pasti akan bersisa. Oke. Ya, kita sudah mengerjakan beberapa contoh soal. Bu Guru harap ini bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal yang akan Bu Guru kasih, sehingga dapat memantapkan ilmu kalian, ya, ilmu. Jadi memantapkan keterampilan berdasarkan apa yang sudah kalian terima. Jadi tugas yang akan Bu Guru bagikan untuk kalian kerjakan, yaitu diambil dari buku ini, buku kita bersama, buku kimia, di halaman, nanti dilihat di halaman 275 untuk uji kompetensi. Dikerjakan dari nomor 1 hingga nomor 10. Jadi nomor 1 sampai 10, jadi 10 nomor, maafkan ya. Jadi supaya bisa lebih baik. Tapi jika kalian ingin lebih lagi, jadi ada banyak soal sekali di buku ini yang bisa mengasah pengetahuan kalian, keterampilan untuk larutan penyangga, boleh dikerjakan. Jadi beberapa soal, ada soal-soal esai yang sangat baik di sini, boleh dikerjakan. Kalau kalian menemukan kesulitan, boleh ditanyakan kepada Bu Guru via WA, Japri, ataukah mau telepon, silakan. Sangat terbuka, Bu Guru menerima ya komunikasi dengan kalian. Jadi semoga video ini dapat membantu menjelaskan untuk materi larutan penyangga. Ya, kita akan bertemu lagi untuk kelanjutan dari pelajaran kimia. Semoga bisa berkenan, bisa mengerti, semuanya sehat-sehat. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dadah.